Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Iya, saya itu pulang dari rehab loh, Pak. Kamu tahu di mana? Itu dompet kamu kan? Iya, Pak. Ini satu ini. Untuk ketiga kalinya, seorang PNS yang kebal hukum di tulang bawang ditangkap polisi karena menyambi menjual narkoba. Puluhan tahun warga dua dusun di Desa Pagar Dalam, pesisir barat, mengonsumsi air sungai. Pantai Paku yang mempesona di Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus belum tersentuh perhatian pemerintah. Puluhan pensiunan guru di Bandar Lampung Kamis pagi mendatangi posko bantuan hukum pengacara Putri Maya Rumanti di Jalan Tengku Umar, Kedaton. Kedatangan para guru ini meminta bantuan ke pengacara mengurus pembayaran tabungan mereka di Koperasi Betik Gawi milik Dinas Pendidikan Bandar Lampung. Para pensiunan guru ini sudah geram terhadap Koperasi Betik Gawi yang dituduh mempersulit pembayaran tabungan itu. Mereka telah mengajukan pencairan tabungan sejak tahun 2020 lalu, namun hingga sekarang belum juga dibayarkan. Para pensiunan guru menuduh pengurus Koperasi Betik Gawi mencari-cari alasan saat diminta membayarkan tabungan pensiunan guru, mulai dari belum memiliki uang, akan menjual aset, hingga masih dalam proses administrasi. Sudah lama janji itu. Berapa lama? Nah, akhirnya dikasih supaya guru-guru pensiun ini tidak bertindak anarkis, dikasihlah pinjaman kasbon. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, semua anggota, ada yang 500. Bahkan satu hari nunggu ada yang tidak dapat. Jadi sekarang mereka beralibi ingin menyelesaikan pensiunan tahun 2020 dulu. Nah, bagaimana yang pensiun 2001-2002 nunggu sampai kapan? Kerugian para pensiunan guru ini puluhan juta rupiah per orang. Tabungan berasal dari iuran wajib pemotongan gaji guru setiap bulan sebesar Rp175.000 per orang saat mereka masih aktif mengajar. Seluruh guru SD diwajibkan jadi peserta Koperasi Betik Gawi, besutan Dinas Pendidikan, dan dilarang berhenti sebagai peserta sebelum pensiun. Nah, jadi di sini mereka mengeluhkan karena upaya yang mereka lakukan sebelum datang ke kami adalah mereka sudah coba untuk datang beberapa kali ke koperasi, namun jawabannya selalu diulur, sabar, dan tidak ada uang. Karena uang yang ditabungkan ibu-ibu ini adalah uang hasil kerja mereka. Ya, mereka pun ingin berhenti, tidak mengikuti lagi tabungan tersebut tidak diperbolehkan. Tahap awal, pihak pengacara akan meminta klarifikasi ke Koperasi Betik Gawi dan negosiasi pembayaran tabungan para pensiunan guru. Namun jika langkah itu tak berhasil, maka masalahnya akan diteruskan ke ranah hukum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini nggak usah hitung dapat bunganya. Lima jenazah sekeluarga korban pembunuhan di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, dimakamkan pada Selasa siang. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Margajaya yang tidak terlalu jauh dari rumah duka. Kelima jenazah dimakamkan pada liang yang sama. Di dalam lubang galian besar ini dibuat 5 liang di dalamnya. 5 korban ini meninggal dunia akibat dibunuh oleh Erwin dan Dewi.
4 korban atas nama Zainuddin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi dan Zahra dibunuh pada Oktober 2021 lalu. Juanda dibunuh tersangka Erwin dan Dewi 4 bulan kemudian, tepatnya Februari 2022. 4 korban pertama yang dibunuh jenazahnya dimasukkan Erwin ke dalam tangki septik dan jenazah Juanda dikubur dangkal di perkebunan singkong. Tersangka pembunuhan Erwin dan Dewi kini sudah ditangkap polisi dan terancam hukuman mati. La ilaha. Wanita bernama Maibah berusia 70 tahun ditemukan keluarganya meninggal dunia secara mengenaskan di ruang tamu rumahnya di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Minggu pagi. Maibah terluka sayatan di lehernya dan jasadnya tergeletak di tikar ruang tamu. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk diautopsi. Rupanya, Maibah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Saripudin berusia 30 tahun, anak kandung sendiri. Maibah dan Saripudin tinggal hanya berdua saja di rumah ini. Jenazah ditemukan oleh salah satu anggota keluarganya yang tidak tinggal serumah. Saksi awalnya akan mengajak tersangka Saripudin bekerja ke kebun. Setibanya di ruang tamu, saksi melihat darah dan jenazah korban ditutup kain. 2 dari 3 wisatawan pantai Batu Balai, Desa Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, meninggal dunia akibat tenggelam. Tubuh mereka terseret ombak ke tengah laut saat sedang berenang. Kedua korban meninggal dunia, yakni Arif Munandar dan Ikhwan Umar, berusia 20 tahun, warga Gisting Atas, Tanggamus. Seorang lagi bernama Bayu Selamat. Bayu dirawat di rumah sakit karena terluka akibat terbentur batu karang. Menurut petugas SAR, ketiganya terseret ombak ke arah tengah laut sejauh hampir 1 km dari bibir pantai. Kejadian berawal saat Bayu dan Ikhwan berusaha menolong Arif Munandar yang terseret ombak lebih dulu. Pencarian korban melibatkan petugas SAR dan nelayan. Korban yang tenggelam pada Minggu sore baru ditemukan pada Minggu malam. Jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarganya. Dua gembong pencuri motor asal Desa Bungkuk, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, ditembak polisi Bandar Lampung yang menangkapnya Senin siang. Seorang tersangka bernama Ismail tewas akibat ditembak karena menyerang polisi hingga terluka menggunakan senjata tajam. Ismail tewas akibat satu peluru bersarang di tubuhnya. Seorang tersangka lain bernama Sakin turut ditangkap namun kini dirawat di rumah sakit akibat terluka tembak di kakinya. Keduanya ditangkap di Bandar Lampung saat keliling diduga mencari mangsa motor yang akan dicurinya. Menurut polisi, tersangka merupakan buronan pencuri motor yang terlibat lebih dari 3 TKP di Bandar Lampung. Ancaman para mantan pekerja pengangkut sampah yang akan menggugat Pemkot Bandar Lampung pada beberapa hari lalu rupanya tidak main-main. Selasa siang didampingi kuasa hukumnya, mereka resmi menggugat Pemkot Bandar Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mereka merupakan para pegawai honorer yang telah bekerja selama 18 tahun sebagai petugas kebersihan kota. Mereka menuding dipecat secara sepihak oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tuntutan para mantan petugas kebersihan ini yakni Pemkot Bandar Lampung mencabut surat keputusan pemberhentian dan memperkerjakan mereka kembali hingga kontrak selesai. Kontrak kerjanya diputus sebelum berakhir pada Desember 2022 mendatang. Para mantan honorer DLH ini berharap bisa kembali bekerja. Mereka kini menunggu waktu atau jadwal pelaksanaan sidang. Deburan ombak bergulung bak penari meliuk-liuk dalam konstanta waktu tertentu adalah pemandangan menakjubkan di tempat ini. Selain menyejukkan mata,
Suara hantaman ombak di pasir pantai seolah melafalkan nada-nada indah yang menghibur telinga. Ya, beginilah suasana di Pantai Paku, di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Uniknya di Pantai Paku terdapat muara sungai yang mengalirkan air tawar. Air sungai Desa Paku mengalir deras ke pantai yang bercampur dengan air laut yang asin. Pengunjung dapat merasakan sensasi berenang di sungai dan di laut sekaligus. Kita dari mana nih? Dari Karang, Bang. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terus ke sini tahu dari mana? Tahu dari teman-teman diajakin. Dia niat mau makan durian, Bang, terus diajakin ke pantai. Katanya Teluk Paku bagus, Bang. Katanya. Emang bagus. Terus Masih alami. masih alami ya. Masih alami. Terus Muara dan ada batu serbu dan batu naga. Tapi kita nggak bisa lewat sini, Bang. Karena masih dalam. Tunggu surut kita bisa ke sana. Bagus tempatnya, Bang. Abang bisa lihat sendiri. Ombaknya. Sayangnya, keindahan alam di Pantai Paku belum dikelola dengan baik sehingga tidak mendatangkan banyak manfaat untuk warga sekitar. Meski memiliki tempat wisata yang eksotik, namun warga sekitar masih mengandalkan pencarian sebagai nelayan. Ada yang nelayan, ada petani, Pak. Nggak semua nelayan. pengen nggak ini berubah jadi tempat pariwisata? Ya kepengen, Pak. Sebab di sini ada kelompok Darwis itu ada di sini. Harapannya kepada pemerintah gimana? Ya kalau harapan kita masyarakat sini ya lebih, kalau bisa lebih bagus, lebih maju lagi gitu loh, Pak. Lebih maju lagi. Satu, untuk kebersihan pantainya biar dijamin gitu loh. Di Pantai Teluk Paku juga terdapat dua objek yang menarik lainnya, yaitu yang pertama adalah batu naga. Menurut cerita yang beredar dari masyarakat setempat, batu naga berasal dari ular naga yang dikutuk oleh si pahit lidah. Lihatlah ukiran alam yang ada di batu ini, seperti sisik ular naga, bukan? Objek wisata unik yang kedua adalah Batu Nyerpu. Gugusan batu karang yang menghadap langsung ke laut lepas, seolah diserbu terjangan ombak dan menyemburkan air ke atas. Pemandangan seperti ini tidak akan dapat kita temui di tempat lain. Pantai Teluk Paku Lampung berjarak 75 km dari kota Bandar Lampung. Diperlukan waktu tempuh sekitar 3 jam dengan mengendarai motor atau mobil. Pemerintah daerah perlu memperbaiki jalan sekaligus menggait investor untuk membangun sarana pendukung seperti wahana permainan dan penginapan di Pantai Paku. Tujuannya supaya Pantai Paku ramai dikunjungi wisatawan dan berdampak baik bagi masyarakat setempat. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.